Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk siapapun yang sedang menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Grisela Cantika Dewi, NIM F131190188, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 5 Universitas Semarang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi dalam mata kuliah Psikologi Lintas Budaya sebagai pemenuhan nilai ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Dosen Kimi Katkar. Materi yang saya ambil adalah budaya dan persepsi. Sebagai pengantar untuk masuk ke dalam materi, mari kita sedikit mereview tentang psikologi lintas budaya. Apa itu psikologi lintas budaya? Psikologi lintas budaya menurut John W. Barry adalah kajian mengenai persamaan dan perbedaan dalam fungsi individu secara psikologis dalam berbagai budaya dan kelompok etnis. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam psikologi lintas budaya? Pembahasannya adalah mengenai suatu teori yang dirumuskan dari suatu kebudayaan pada kebudayaan lain. Jadi, kita itu mencari tahu suatu teori itu hanya berlaku pada satu kebudayaan tertentu saja atau dapat juga berlaku pada kebudayaan yang lain-lainnya. Nah, sudah mendapat gambarannya ya teman-teman? Nah, kita lanjut ya. Nah, dalam video ini secara khusus kita akan belajar bersama-sama satu materi dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, yaitu Budaya dan Persepsi. Persepsi. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Nah, kalau dalam psikologi lintas budaya ini, persepsi itu berkaitan dengan bagaimana orang menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana ia memproses stimulus tersebut. Nah, stimulus itu apa? Stimulus adalah rangsangan. Rangsangan yang datang dan diterima oleh indera kita, seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Nah, stimulus yang kita terima itu memunculkan berbagai persepsi. Di antaranya, yang pertama, persepsi visual, yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera penglihatannya. Jadi, dengan indera penglihatan, seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke mata dan kemudian menafsirkannya. Yang kedua, persepsi auditori, yaitu persepsi individu yang diperoleh dari indera pendengarannya. Dengan indera pendengaran, seseorang dapat mengenali suatu objek melalui suaranya. Yang ketiga, persepsi perabaan, yaitu persepsi yang didapatkan melalui indera peraba atau kulit. Dalam hal ini, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merabanya atau menyentuhnya. Yang keempat, persepsi penciuman, yaitu persepsi individu yang didapatkan dari indera penciuman atau hidungnya. Dengan indera penciuman, seseorang dapat mengenali suatu objek atau keadaan dengan merasakan baunya. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu persepsi pengecapan, yaitu persepsi yang didapatkan individu dari indera pengecap atau lidahnya. Nah, dengan indera pengecap, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakannya di lidah, seperti makanan atau minuman. Beberapa penelitian di psikologi lintas budaya lebih terfokus pada persepsi visual dan sensasi penglihatan kita. Nah, dari temuan-temuan yang ada, diyakini bahwa budaya dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap dunia sekitar. Persepsi dan realitas. Persepsi kita terhadap realitas belum tentu mewakili secara persis realitas fisik atau indera kita. Contohnya seperti kita habis dari panas-panasan di luar, lalu kita masuk ke dalam suatu ruangan yang ber-AC, kita merasa ruangan itu sangatlah dingin. Tapi kalau kita dari ruangan yang bersuhu normal dan pindah ke ruangan yang ber-AC, rasanya ya sejuk. Tapi tidak sedingin kalau kita dari luar atau setelah terkena terik matahari. Padahal ruangan ber-AC tersebut suhunya sama saja. Yang kedua, persepsi dan pengalaman. Pengalaman dan keyakinan-keyakinan kita tentang dunia mempengaruhi apa yang kita persepsi. Jadi biasanya persepsi kita itu juga berubah bila kita mengetahui lebih banyak hal tentang sesuatu yang kita persepsi. Jadi faktornya eksternal ya teman-teman. Contohnya,
Seseorang mempersepsikan bahwa bekerja di bidang sales marketing itu sulit karena dituntut harus pintar berkata-kata dan merayu customer. Tapi setelah beberapa waktu mencoba pekerjaan di bidang sales marketing, mengalami sendiri praktek di lapangan, dan belajar ilmunya hingga pekerjaan dapat dijalani dengan lancar, maka persepsi seseorang itu akan berubah dari yang tadinya menjadi sales marketing itu susah, lalu berubah menjadi ternyata menjadi sales marketing tidak sesulit itu kok. Sebelum lanjut lagi, teman-teman sudah pernah lihat gambar ini belum? Kemungkinan besar sudah ya. Nah, gambar ini adalah contoh sederhana untuk memahami bahwa persepsi setiap individu itu berbeda. Seperti individu satu yang menganggap bahwa menurutnya sepenglihatannya itu angka 6. Namun individu yang satunya melihat itu adalah angka 9. Lalu, apakah salah satu di antara mereka salah dan yang satunya benar? Tidak juga. Dalam persepsi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena sesuatu dinilai dengan sudut pandang masing-masing yang tentu saja berbeda. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal tentang persepsi, sekarang kita mulai masuk ke analisis budaya dan persepsi dalam masyarakat suku saya sendiri, yaitu suku Jawa. Tapi sebelum masuk ke suku Jawa, mari kita mulai dari Indonesia. Indonesia, negara kita ini, terdiri dari ribuan kepulauan dan keragaman suku dari ujung timur sampai ujung barat. Kurang lebih ada 17.000 pulau dan 1.300 suku yang ada di Indonesia. Itu artinya ada begitu banyak sekali budaya yang dijalankan sejak dahulu kala secara berdampingan di Indonesia. Nah, begitu banyaknya budaya yang ada, tentu saja membentuk persepsi yang berbeda-beda pada masing-masing individu dalam memandang suatu fenomena. Bahasa itu bisa dikatakan sebagai identitas atau merupakan suatu ciri-ciri yang dimiliki oleh satu suku yang secara filosofis membedakannya dengan suku yang lain. Nah, jadi hanya dengan mendengarkan orang berbicara dengan bahasa daerahnya, kita bisa langsung tahu, oh orang ini adalah orang daerah ini, oh orang ini adalah orang suku ini. Contohnya, kalau ada orang yang bicara, sugeng enjing, matur suwun, nggih, sami-sami, nyuwun sewu. Nah, kita pasti langsung tahu kalau, oh ini orang Jawa. Lalu jika ada orang lain lagi yang berkata, punten, kumaha damang, ya teh, gelis pisan. Nah, kita bisa langsung tahu kalau orang itu adalah orang Sunda. Contoh lain lagi, sama enyak, sama babeh, sama empok, terus demen, gimana, kagak, sama aye. Nah, kita langsung tahu kalau itu adalah orang Betawi. Nah, kadang dari intonasi berbahasa pun kita sudah bisa mengenali juga. Biasanya stereotip yang ada kalau orang Jawa itu dikenal halus dalam berbahasa dan kurang tegas. Berbeda lagi kebalikannya dengan orang Batak yang kalau berbicara itu tegas dan cenderung galak, suaranya keras. Tuh. Lalu ada lagi orang Betawi yang kalau bicara itu blak-blakan dan seperti orang nantangin gitu bahasanya. Dan masih banyak lagi. Nah, karena keanekaragaman bahasa ini terkadang membuat sebuah kata atau ungkapan itu bisa berarti berbeda bagi bahasa satu atau bahasa yang lainnya. Saya akan menampilkan contoh video yang saya ambil dari TikTok. Berikut videonya. Perbedaan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Yang pertama, kaset. 1, 2, 3, terlanjur. Ganteng lah. Ganteng. Mana yang kaset pisan? Oh, aing kaset. Kaset pisan aing teh. Yang kedua, wadul. 1, 2, 3, mengadu. Wadulan ini berarti pembohong. Oh, Pak. Yang ketiga, cokot. 1, 2, 3, gigit. Loh, kok gigit? Gigit toh, cokot nih gigit toh. Coba cokot kan dompet orang. Cokot. Ambil kalau di Sundanya. Kan cokot, ramu gigit toh, kudu itu ya. Yang keempat, gandeng. 1, 2, 3, gandeng. Gandengan tangan. Gandeng. Berarti gandengan tangan tuh bikin berisik.
Yang terakhir banjur. 1, 2, 3. Siram. Kemudian Loh, gimana maksudnya kalau Mas- kemudian? maksudnya kemudian tuh kayak habis ini gitu. Jadi ke aku baratus durung andukan melayu-melayu banjur geledak. Nah, cukup jelas ya teman-teman, dari video tersebut kita jadi tahu bahwa bahasa itu mempengaruhi persepsi masing-masing dari kita terhadap sesuatu. Mitos dan kepercayaan. Kepercayaan yang hanya bisa ditemukan di suku Jawa salah satunya adalah weton. Kalau orang Jawa pasti sudah tidak asing dengan kata ini. Apa itu weton? Weton adalah penanggalan atau perhitungan hari lahir seseorang yang sering digunakan sebagai patokan untuk merujuk ke ramalan tertentu. Nah, menurut kepercayaan Jawa, weton ini bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu. Yang paling sering, weton itu digunakan untuk mencocokkan sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menikah untuk meramalkan baik atau tidaknya kehidupan rumah tangga mereka di masa depan. Nah, karena sifatnya ramalan, di zaman sekarang, weton tidak dijadikan patokan atau pegangan lagi bagi mereka yang akan menikah, apalagi kalau orang tuanya pasangan tersebut istilahnya sudah tidak jawani. Bagi beberapa orang sudah tidak menggunakan adat weton ini karena dinilai sangat membuat pasangan muda-mudi kesulitan dalam menentukan jodoh. Nah, selain weton, ada juga menghitung tanggal pernikahan. Biasanya yang bisa menghitung seperti ini adalah orang-orang yang sudah sepuh. Dan umumnya, menghitung tanggal pernikahan ini dilakukan untuk menghindari pernikahan pada musim atau momen yang kurang baik. Selanjutnya, kita masuk ke mitos. Kalau teman-teman orang asli Jawa yang paling tidak tinggal atau besar di Jawa, teman-teman pasti sudah tahu kalau Jawa itu memiliki banyak sekali mitos dan kita sudah diberitahu oleh orang tua kita sejak kita masih kecil. Nah, beberapa contoh mitos yang sering kita dengar atau sering saya dengar dan mungkin teman-teman juga sering dengar adalah sebagai berikut. Anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu karena dipercaya dapat membuatnya jauh dari jodoh. Lalu ada anak gadis menyapu tidak bersih, nanti suaminya berewokan. Lalu ada juga bersiul di sore dan malam hari tidak boleh karena niscaya akan mengundang makhluk halus datang. Lalu ada rumah tusuk sate sebaiknya dihindari agar tidak ketiban sial. Lalu ada dilarang buka payung di dalam rumah. Dan ada juga anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga karena akan membawa kesialan dalam rumah tangga. Nah, yang saya sebutkan tadi mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan mitos-mitos yang ada dalam budaya Jawa yang sudah turun-temurun dijalankan, tidak boleh dilanggar, dan kalau dilanggar itu biasanya kita dikatakan tidak elok, tidak baik, pokoknya tidak boleh. Nah, pembahasan mengenai kepercayaan dan mitos ini jika dikaitkan dengan persepsi menurut pendapat saya pribadi seperti ini. Dulu waktu kita masih kecil dan belum tahu apa-apa, persepsi kita terbentuk dari rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Kenapa orang tua? Karena orang tua adalah agen sosialisasi pertama bagi kita. Nah, stimulus yang diberikan biasanya berupa stimulus-stimulus mengenai norma-norma yang baik dalam masyarakat dan tentu juga mengandung norma dalam budaya yang kita anut. Dalam hal ini saya contohkan budaya Jawa. Jadi saat kecil kita mungkin akan percaya-percaya saja jika diberitahu orang tua bahwa kamu nggak boleh duduk di depan pintu, anak gadis tidak baik duduk di depan pintu karena nanti membuat jodohnya jauh. Atau nggak boleh bersiul malam-malam, nanti ada momok datang. Jangan bersiul malam-malam, nanti akan didatangi makhluk halus. Atau jangan nyisir rambut malam-malam. Pokoknya kita percaya saja dengan apa yang dikatakan orang tua, dan persepsi kita terhadap hal-hal tersebut adalah jelek dan tidak baik untuk dilakukan. Tapi ketika kita beranjak dewasa, apakah persepsi kita terhadap hal-hal tersebut masih sama? Belum tentu. Mungkin sampai saat ini kita masih melaksanakannya sebagai bentuk menghargai budaya yang sudah ada sejak lama dan kewajiban bagi kita orang Jawa asli untuk tetap melestarikannya.
Tapi kita belum tentu bisa memandang mitos-mitos tersebut sama seperti kita memandangnya saat masih kecil. Saya sendiri orang Jawa, kedua mama papa saya juga lahir di Jawa, saya dibesarkan di Jawa. Namun saya sendiri harus jujur bahwa kadang saya mempertanyakan apakah kepercayaan atau mitos-mitos yang sering orang-orang bilang itu benar adanya. Karena beberapa mitos tersebut terkadang bertabrakan dengan logika kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman modern ini ya terutama. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengapa hal ini tidak boleh dilakukan, mengapa hal ini boleh dilakukan, dan mengapa begini, mengapa begitu. Jadi saya sendiri sering mempertanyakan ke orang tua, memangnya kenapa mah kok gak boleh duduk di depan pintu? Memangnya kenapa mah kok gak boleh buka payung di dalam ruangan? Memangnya kenapa mah kalau tidak boleh bersiul di sore dan malam hari? Saya sering menanyakan itu, dan orang tua saya menjawab, ya ndak boleh, ndak elok, ndak boleh. Tuh. Lalu muncul pertanyaan lanjutan lagi dari saya, loh kenapa ndak boleh? Kan cuma seperti itu, kan kita cuma seperti ini. Saya butuh penjelasan yang lebih jelas lagi, tapi mentok-mentok orang tua menjawabnya, ya ndak tahu, pokoknya dari dulu ndak boleh, pokoknya ndak boleh dilakukan. Nah, jadi saya pribadi itu jadi kurang puas sama jawabannya dan meragukan apa yang selama ini saya percayai, lalu perlahan persepsi saya mulai berubah. Dan saya menyadari persepsi ini berubah karena saya sudah semakin dewasa. Saya bersosialisasi dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, dan saya semakin tahu banyak hal karena bergaul dengan orang-orang yang berasal dari suku yang lain-lainnya selain Jawa, dan mereka pun punya pandangan yang berbeda juga terhadap kebudayaan saya, dan begitulah prosesnya sampai persepsi saya berubah. Saya tetap jadi orang Jawa yang percaya bahwa mitos-mitos atau kepercayaan yang dilarang-larang itu memang harus dihindari. Tapi alasan saya melakukannya lah yang berubah. Jadi misalnya kita ambil contoh yang mitos jangan duduk di depan pintu itu. Dulu saya percaya-percaya saja kalau orang tua bilang seperti itu agar jodohnya tidak jauh. Tapi sekarang setelah belajar lebih banyak hal lagi, contohnya tentang soal kesopanan, ya saya tidak duduk lagi di depan pintu itu karena itu tidak sopan, karena depan pintu adalah jalan, jadi tidak boleh duduk di situ, bukan karena jodohnya jauh. Nah, seperti itu contohnya. Oh, sudah selesai ternyata. Jadi seperti itu pembahasan materi mengenai budaya dan persepsi serta analisis singkat yang saya berikan sebagai gambaran tentang bagaimana budaya mempengaruhi persepsi masing-masing individu dalam memandang suatu hal. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau contoh yang saya berikan mungkin kurang tepat. Koreksinya bisa diberikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video yang keseluruhannya saya buat sendiri ini. Semoga video ini bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua. Terima kasih.